Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Saya mengajak kita pagi ini untuk membaca dan merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Mari kita baca di sana 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Jadi biarlah orang memperhitungkan kita sebagai para pelayan Hamasiah dan para penata layan misteri Elohim. Dan apa yang selebihnya dibutuhkan dari para penata layan ialah bahwa seseorang boleh didapati setia. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka ini dapat diperhitungkan atau dapat dipandang sebagai para pelayan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka terus mengingat hal itu, mereka juga harus ingat bahwa yang dibutuhkan dari para pelayan adalah kesetiaan mereka. Jadi fokus kita sebagai para pelayan adalah untuk kita tetap setia, Bapak Ibu. Kita bukan berfokus kepada penghakiman atau penilaian dari orang lain tentang kita. Paulus mengalami dalam pelayanannya bahwa ada orang-orang tertentu, termasuk orang Korintus, yang menghakimi Paulus, tetapi penghakiman mereka, bahkan penghakiman dari pengadilan manusia, dianggap oleh Paulus sebagai sesuatu perkara kecil. Atau dengan kata lain, sedikit sekali artinya bagi Paulus. Yang paling penting atau banyak artinya bagi Paulus, tidak ada apapun juga pada dirinya yang salah atau berdosa. Dia sampaikan hal itu di ayat yang keempat, Bapak Ibu. Dan di ayat yang kelima, saudara nanti bisa baca, Paulus menasehati supaya jangan seorang pun menghakimi apapun sebelum waktunya. Jadi Paulus ingin supaya jemaat Korintus tetap setia di dalam iman mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Paulus sudah membuktikan diri sebagai pelayan Tuhan yang sangat-sangat setia, saudara. Mari kita baca di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab aku menganggap bahwa Elohim telah memamerkan kami, para rasul yang terakhir, seperti yang terhukum mati. Karena kami telah dijadikan tontonan bagi dunia, bahkan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Paulus dijadikan sebagai tontonan bagi manusia, saudara. Ayat yang ke-10. Kami bodoh oleh karena Hamasiah, tetapi kamu bijaksana dalam Hamasiah. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu terhormat, tetapi kami tidak berharga. Itulah penghakiman, itulah penilaian orang yang bisa ditujukan kepada Paulus dan rasul-rasul yang lain, Bapak Ibu. Bagaimana mereka ini dianggap bodoh, bagaimana mereka ini tidak dianggap sebagai seorang yang berharga. Dan justru orang-orang Korintus dinilai dan mungkin mereka sendiri pun juga menganggap sebagai orang-orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang terhormat, orang yang berharga, saudara. Saya lanjutkan lagi di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-11. Hingga saat sekarang kami juga lapar dan haus, dan bertelanjang dan dipukuli, bahkan tanpa tempat tinggal. Saudara bayangkan betapa sukarnya pelayanan yang dialami oleh Paulus. Dia harus haus dan lapar dan bahkan telanjang, saudara. Dia dipukuli juga, saudara. Tidak punya tempat tinggal lagi. Ayat 12. Dan kami berjerih lelah sambil bekerja dengan tangan kami sendiri. Di dalam kelaparan dan kehausan, di dalam dia tidak punya tempat tinggal, Paulus dan juga rasul-rasul yang lain ini bekerja, saudara. Ketika dicaci maki, kami memberkati. Ketika dianiaya, kami tabah. Tidak semua orang bisa seperti Paulus, Bapak Ibu, yang ketika dicaci maki justru memberkati. Kebanyakan orang adalah ketika dicaci maki, maka mereka akan balas mencaci maki. Ketika dianiaya, mereka pun juga akan balas dengan menganiaya. Tetapi Paulus sebagai pelayan Tuhan Yesus Hamasiah,
dia membalas penganiayaan yang dialaminya dengan ketabahan, saudara. Ayat 13, ketika difitnah kami menasehati, hingga sekarang kami telah dijadikan seperti sampah dunia, kotoran segala sesuatu. Paulus dijadikan seperti sampah dunia, Bapak Ibu, tetapi Paulus menerimanya. Dia tabah menjalaninya oleh karena dia tahu bahwa dia adalah pelayan Tuhan Yesua HaMasiah. Apa tujuannya ya Bapak Ibu ketika Paulus menyampaikan semua itu kepada jemaat Korintus? Mari kita lanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-14, saudara. Aku menuliskan hal-hal ini tidak untuk mempermalukan kamu, tetapi memperingatkan kamu sebagai anak-anakku yang terkasih. Jelas Bapak Ibu, Paulus tidak ingin mempermalukan jemaat Korintus, tetapi untuk mengingatkan mereka sebagai anak-anak yang terkasih. Di ayat 15 saya lanjutkan. Sebab sekalipun kamu mempunyai berlaksa-laksa guru dalam HaMasiah, tetapi tidak banyak bapak, karena dalam HaMasiah Yesua, aku sendiri telah memperanakkan kamu melalui Injil. Mereka perlu mengingat bahwa Pauluslah bapak mereka yang telah memperanakkan mereka, yang telah membimbing mereka selama ini. Ayat 16, saudara. Sebab itu aku menasihati kamu, jadilah peneladanku. Jadi ini tujuan yang utama, saudara. Paulus ingin supaya jemaat Korintus meneladani bagaimanakah Paulus hidup dan melayani. Bapak Ibu Saudara semua, pagi ini kita diingatkan bahwa kita adalah para pelayan Tuhan Yesua HaMasiah. Dan sebagai para pelayannya, maka kita harus membuktikan diri sebagai para pelayan yang setia, yang meneladani Paulus, yang telah melayani dengan sangat-sangat setia, walaupun menghadapi berbagai kesukaran yang hebat di dalam kehidupannya. Maka fokuslah terhadap kesetiaan kita, saudara. Jangan terlalu berfokus atau membesar-besarkan penghakiman atau penilaian atau tuduhan dari orang-orang lain kepada kita. Yang terpenting kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Itu sudah cukup bagi kita, saudara. Tuhan sendirilah yang akan mengadili dan menghakimi kita dan setiap mereka dengan seadil-adilnya. Demikianlah yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu. Semangat pagi. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.